Nggak perlu Jibril, nggak perlu siapa. Allah ya Muhammad, Muhammad ya Allah. Kalau dalam makna pengenalan. Karena itulah Islam dibagi 4 level, syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat. Pada tingkat hakikat dan ma'rifat, semua yang di syariat itu hanya skenario belaka. Seperti kita menonton pertunjukan misalnya perwayangan, kita tidak konsentrasi dengan pertunjukan wayang, kita konsentrasi dengan dalangnya yang melakukan pertunjukan dalang, dan raja misalnya atau siapa yang punya hajat untuk melakukan pertunjukan itu kan terserah dia. Jadi artinya kita itu hanya melihat kepada esensi, bukan melihat kepada hal-hal yang lahiriah atau kata-kata dan nama-nama tadi. Yang jadi perdebatan itu baik antar sekte, antar agama, saat orang berbicara tentang kata-kata dan nama-nama. Tapi saat dia berbicara tentang rasa, tentang pemikiran, tentang keyakinan, tentang Tuhan tanpa nama itu, maka tidak ada perdebatan sebenarnya. Yang ada itu hanya diskusi menjelaskan tentang pemahaman masing-masing. Pak, kalau tentang 12 nabi sebelum, masa sekarang dan sesudah, itu pemahaman Bapak seperti apa penjelasan tentang 12 nabi itu? Nah, jadi begini, Nabi Muhammad itu derajatnya ada 4 ya. Satu, dia seorang nabi, itu pasti. Kedua, dia seorang rasul, juga pasti. Yang ketiga, dia seorang khalifah, juga pasti. Keempat, dia seorang imam. Nah, kalau nabi rasul itu sudah selesai, Nabi Muhammad nggak ada lagi pelanjutnya. Rasulullah maksudnya. Tapi yang dilanjutkan adalah disebut khalifah dan imam atau rasul. Nah, rasul atau khalifah atau imam itu dilanjutkan oleh Sayyidina Ali. Kemudian setelah Sayyidina Ali dilanjutkan oleh Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan dilanjutkan oleh Sayyidina Husain. Sayyidina Husain dilanjutkan Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad. Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad dilanjutkan Imam Muhammad Baqir. Imam Muhammad Baqir dilanjutkan Imam Ja'far As-Shadiq. Imam Ja'far As-Shadiq dilanjutkan Imam Musa Al-Kazim dilanjutkan oleh Imam Ali Ar-Ridha. Imam Ali Ar-Ridha dilanjutkan Imam Muhammad Saqit Taqil Jawad, Imam Al-Jawad. Imam Al-Jawad dilanjutkan Imam Ali An-Nasi Al-Hadi Naqi. Imam Ali Al-Hadi dilanjutkan oleh Imam Al-Hasan Al-Fadili Az-Zaki Al-Askari. Imam Hasan Al-Fadili Az-Zaki Al-Askari dilanjutkan oleh Imam Muhammad Al-Mustahfad min Ali Muhammad. Fadzalika istasar imaman, itulah 12 imam. Kemudian Tsumma yakunu min ba'dihi istasar mahdiyan. Setelah itu dilanjutkan oleh 12 mahdi. Kemudian mahdi pertama sama Allah bersama aliyan yang disebut dengan Faidah hadratul wafat fa yusallim ha ibni awal muqarrabin lahu salasatu asami ismun ka ismi Abi wa Abdullah wa Ahmad wa ismu salis al-Mahdi wa awal mu'minin. Lanjutkan Mahdi pertama Said Ahmad al-Hasan al-Yamani al-Ma'ud wasif Rasul Imam Mahdi Muhammad ibn Hasan al-Salam yang memimpin saya hari ini. Seharusnya dia memimpin seluruh umat manusia termasuk memimpin Sunni, Syiah semua, tapi yang percaya hanya sebagian umat Syiah, bukan seluruhnya juga. Ya, saya contohnya percaya dengan Said Ahmad al-Hasan al-Yamani sebagai pelanjut Rasulullah SAW hingga hari ini. Itu. Jadi dia bukan Nabi Rasul, tapi dia khalifah dan imam. Silakan Pak Yohan Anas. Imajinasi pikiran. Pak Yohan Anas. Silakan, ya, Shalom. Imajinasi. Iya. Dengar tak suara Anas? Shalom ya, ada di ada Pak Yohan Anas. Oh iya. Silakan. Bang Jagas. Iya. Ya. Boleh ya izin Anas bertanya kepada Bang Jagas. Assalamualaikum Bang. Sihat Bang? Ya. Sehat, alhamdulillah. Iya. Tadi Anas mendengar tentang Fatimah dan Ali itu sebagai Tuhan. Betul ya Bang Jagas? Sebagai nama Tuhan, bukan sebagai Tuhan. Sebagai nama Tuhan. Arti dia apa tuh Bang Jagas? Anas tak memahami itu. Maksud dia apa tuh? Nama Jadi, Tuhan bagaimana? Nabi itu nama Tuhan. Bukan hanya mereka saja, tapi itu nama-nama induk, maksud saya, nama-nama pokok. Kalau seluruh Nabi, Adam nama Tuhan, Idris nama Tuhan, Nuh nama Tuhan,
Nabi Sulaiman juga nama Tuhan, Daud Tuhan Yesus nama Tuhan. Semuanya nama Tuhan itu. Nama-nama Tuhan. Maka kata Imam Ja'far As-Shadiq, kamilah Asmaul Husna itu. Kamilah nama-nama Tuhan itu. Oh, wakil Tuhan mungkin ataupun bagaimana? Wakil Tuhan mungkin gitu. Otomatis dia wakil Tuhan, nama Tuhan wakil Tuhan, hujah Tuhan, hujatullah, wajib dan seterusnya, ayatullah, ainullah dan segala macam. Tapi intinya bukan Tuhan itu sendiri. Kalau Tuhan itu sendiri kan nama-nama yang baik mungkin kan, kalau ya, tentang Asmaul Husna gitu kan. Kamilah Asmaul Husna itu, kamilah nama-nama yang baik itu. Iya. Kalau macam Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Jabbar, Ya, itu ya. bagaimana? Itu jadi Allah ya. Allah itu kan Asmaul Husna. Nah, Allah fil khalqi ya Muhammad. Allah pada makhluk Muhammad. Ar-Rahman itu adalah nama Tuhan kan. Nah, Ar-Rahman fil khalqi yaitu Ali. Ar-Rahim nama Tuhan. Ar-Rahim fil khalqi ada Fatimah. Makanya Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Fatimah Ali Muhammad. Fatimah Ali Muhammad. Iya, tiga ni Tritunggal juga Abang ni yang jaga ataupun bagaimana? Itu tiga nama. Tiga nama tapi Tuhan tetap Esa. Itu nama saja. Iya. Oh, okey. Baik. Okey, Anas ingin tanya yang itu. Abang di Indonesia? Ya, Indonesia. Betul. Bagaimana abang punya ini? Banyak abang kalau yang sama fahaman dengan abang di sana banyak abang? Malah di Malaysia banyak. Di Malaysia malah banyak ketimbang di Indonesia. Saya juga ikutnya dari Ustadz Malaysia. Namanya Ustadz Muhammad Israq dengan Ustadz Farhan, itu teman saya yang memperkenalkan saya dengan ajaran Syekh kami ini. Ustadznya dari Malaysia, bukan dari Indonesia. Oh. Di mana bang? Ya, namanya Ustadz Muhammad Israq, teman saya. Duanya Ustadz Farhan. Itu yang memperkenalkan ajaran ini kepada saya. Oh, sekarang mereka di mana bang? Masih di Malaysia ataupun di Malaysia? Bahkan mereka kena KUP itu. Kan Ustadz Farhan itu kerja di Malaysia. Kemarin juga kan Malaysia itu katanya ada anti Syiah. Nah, beliau itu kena juga di sana. Iya. Maksudnya sekarang mereka di mana bang? Ya masih di Malaysia, tapi mereka kayak masih di Malaysia. Karena mereka ada kasus ditangkapin orang-orang Syiah Malaysia, mereka juga kena kayak gitu. Mereka kurang aktif di medsos, tapi mereka tetap aktif di masyarakat. Oh, tetap aktif gitu. Iya. Mereka nggak bisa kerja karena ada pemerintah Malaysia kan ada sejenis anti Syiah kan gitu. Makanya mereka akan ditutup. Baik. Okey lah. Sebenarnya Anas hanya ingin tahu tentang itu betul. Kalau di Malaysia ni fahaman itu masing-masing punya pemahaman kan. So Anas tak ada masalah tentang itu. Jadi sebenarnya itu begini kan. Kalau Malaysia itu kalau di akar rumput masyarakat Syiah itu kan nggak bermasalah, tapi bermasalahnya di kerajaan. Nah, Indonesia kan sebaliknya, kalau di masyarakat itu Syiah nggak masalah di pemerintahan, tapi bermasalahnya di masyarakat Sunni. Kebalikan Malaysia Indonesia ini. Iya. Jadi kalau Malaysia di masyarakat dia nggak bermasalah sebenarnya, tapi saat dia masuk ke kerajaan itu bermasalah. Nah, Indonesia sebaliknya, saat oleh pemerintah Republik Indonesia itu tidak masalah Syiah, tapi saat ke masyarakat bawah dia jadi masalah. Iya gitu. Iya. So betul kalau di Malaysia ni berkenaan dengan Syiah. Kalau abang mengatakan hanya di tingkat government ataupun pemerintah kota wakil rakyat pasti berpandukan kepada suara rakyat. Apa yang berkenaan dengan salah ajaran mengikut Islam itu yang disuarakan oleh rakyat begitu. Tapi Anas enggak ada masalah tentang itu. Pemahaman yang berbeza-beza Anas enggak ada masalah. Pemahaman tentang Kristian pun masih Anas pelajari kan. Itu pun masih bingung. Ini masuk lagi tentang satu lagi mungkin Anas perlu ini kan. So ini Anas baru mendengar tentang apa? Tentang pemahaman. Wah. Iya. Fatimah Ali Muhammad itu nama Tuhan pada dasarnya. Diajarkan kepada Adam itu nama-nama, kan dalam Al-Quran bilang begitu. Maksudnya nama-nama seluruh nabi-nabi itu nama Tuhan, tapi bukanlah nabi-nabi itu Tuhan begitu.
Iya, tapi abang bersetuju dengan hadis Rasulullah akan munculnya 73 golongan. Itu abang Oh setuju betul. kan? Itu diberikan golongan saya percaya sekali itu, tapi Oh iya iya. masalahnya Iya. dalam hadis itu ditafsirkan setiap golongan tadi. Umat pecah Oh. 7 golongan, semua di neraka. Satu-satu siapa? Ya golongan saya, bilang begitu. Oh Jadi iya iya iya. itu hadis itu masuk itu hadis masyhur, hadis terkenal, tapi itu kan itu jadi alat untuk semua golongan. Golongan manapun bilang, umat 73 golongan, semua neraka, yang selamat golongan saya gitu. Iya iya iya. Oke itu ya Anas. Nah, teruskan Bang, kongsi cuma Anas mengharap jangan menyimpang daripada Al-Quran dan hadis lah Rasulullah. So kita menyebarkan sesuatu yang benar, Anas nggak ada masalah di situ. Nggak ada yang ikut Injil Taurat kan? Iya. Ya kan nggak ada, semuanya Quran hadis. Cuma nanti saat dengan hadis terjadi perbedaan, itu yang jadi masalah kan di sana. Iya, memudahkan lah. Jadi jangan kita tujuan kita beragama ni begitu. Jangan kita menyatakan yang di luar itu benar. So pada kita sebagai umat Islam sudah memahami apa yang di luar itu begitu kan. So Rasulullah pernah bersabda, tidak ada lagi tanggungjawab kepada beliau setelah beliau menyampaikan apa yang diwahyukan kepadanya kan. So tanggungjawab beliau lepas itu terserah kepada diri kita masing-masing. So cuma jangan kita menganggap yang di luar itu sama seperti kita tentang konsep-konsep yang berbeza. Cuma kita boleh sharing-sharing yang berkongsi, itu enggak ada masalah pada Anas. Okey bang, itu je Anas ingin bertanya tentang itu, mungkin sedikit Anas mengetahui. Sebab di Malaysia ni tulisan berkenaan dengan Syiah pun memang tidak dibenarkan. Anas tidak mendengar fahaman-fahaman yang yang menyimpang daripada kata Rasulullah. Itu Anas tidak mendengar. Ini baru mendengar secara direct langsung daripada penganut-penganutnya. Begitu bang. Mungkin itu saja daripada Anas bang. Cuma harapan Anas itulah. Okey bang yang baik. Ya, baik. terima kasih. Salam satu rumpun, salam. Ya, shalom. Kalau mau lengkap